Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Udah waktunya aku membuat perhitungan denganmu. Kalian bunuh dia. Tapi tiba-tiba, hentikan. Sepupu, jangan bunuh dia. Hai, berhenti. Kita melihat nih salah satu dari tentara bayaran milik Liu Yuan menembak ke arah si Lan. Dan Xiaoke langsung pergi ke Lan. Kenapa kau bodoh sekali? Lan berkata, jika aku nggak datang ke sini, aku akan menyesal. Jika aku mati, apa kau akan puas? Dan akhirnya Lan pun mati. Dia begitu baik dan benar-benar mencintai Xiaoke. Dalam hati Liu Yuan, seharusnya nggak seperti ini. Hei, siapa suruh kau tembak? Maaf, aku nggak sadar. Kau bunuh saudaraku tahu. Dan orang itu langsung dibunuh oleh Liu Yuan. Nah, sekaranglah waktunya. Tembak! Liu Yuan, jangan bunuh suamiku. Aku akan turuti kemauanmu. Sudah terlambat. Dia harus mati dan kau ikut denganku. Habiskan mereka. Kita melihat nih, tiba-tiba muncul seperti perisai. Kenapa ada tameng pengaman? Mustahil. Cepat, luncurkan rudal. Xiaoke, bergegaslah. Aku gak sanggup menahan ini. Kita melihat nih Xiaoke langsung kayak ada bercak-bercak merah gitu di mukanya. Aku ingin mereka membayarnya dengan darah. Xiaoke langsung mode marah. Ini apa-apaan ini? Cepat, tembak dia. Kita melihat nih, mereka semua menembaki Xiaoke terus-terusan. Tapi Xiaoke dengan mudah menghindarinya. Dan Xiaoke mulai maju dan membantainya satu persatu. Dia cepat sekali. Kau, pergilah ke neraka. Xiaoke dengan mudah langsung menghindari tembakannya dan dia dihajar. Siapapun yang menghalangiku harus mati sekarang. Kau, apa kau nggak tahu? Kau di sini adalah area terlarang untuk tentara bayaran. Akan kutunjukkan seperti apa itu kekejaman. Kau, mustahil, jangan mendekat. Kenapa dia bisa semarah itu? Kita melihat nih, tiba-tiba ada yang menembak Xiaoke. Tidak. Apa kau lupa kalau masih ada orang-orang di laut? Aku katakan sekali lagi, kalian semua harus mati. Tapi Xiaoke nggak kenapa-napa nih kayaknya. Dan dia langsung pergi ke laut menghampiri orang-orang yang menembak. Ayo bidik, tembak! Kita melihat nih, Xiaoke berhasil sampai di perahunya. Aku kesini untuk menjemput ajalmu. Kita melihat nih, Xiaoke mulai membantai mereka satu persatu sampai semuanya mati. Ya Tuhan, dia terlihat nggak seperti manusia. Singkirkan dia, 50 juta untuk kalian. Kalau bisa menyingkirkannya. 50 juta? Kita kaya. Hai itu, dia masuk ke air. Cepat singkirkan dia. Mereka menembaki Xiaoke yang sedang ada di air. Tapi Xiaoke berhasil menghindari peluru-peluru itu. Hei, di mana orang itu? Aku nggak melihatnya. Itu ada orang di sana. Bukan, aku nggak yakin dia akan bertahan dalam air. Suamiku, tunggu aku. Aku akan datang padamu. Tapi si Liu Yuan menahannya nih. Jangan bodoh, kau mau mati demi lelaki bodoh itu. Aku ingin melihatmu hidup, bukan melihatmu sebagai mayat. Ayo ketemu, ini dia. Tapi Xiaoke dengan cepat langsung lompat nih dari air. Aku di sini. Rasakan sendiri, itu pelurumu. Kita melihat nih, Xiaoke melemparkan kembali peluru mereka dan mereka semua langsung mati. Mereka yang meremehkanku pasti akan mati. Lalu si Jiaxin dilempar nih. Lalu si Liu Yuan mengambil pistol dan mengarahkannya ke Xiaoke. Sekarang giliranmu yang akan kukirim ke neraka.
Kau pikir semudah itu kau bisa membunuhku, ha? Menghindar dari peluru gak ada bedanya dengan pengecut. Tidak, jangan. Kita melihat nih si Liu Yuan menembak ke arah mesin dari kapal itu. Kan mesinnya kan ada bensin kan, ditembak udah pasti meledak. Duar, kita lihat nih Xiao Ke masih ada di kapal itu dan terkena ledakannya. Akhirnya aku berhasil menyingkirkanmu. Hah? Jiaxin, ikutlah denganku dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Di balik kemarahanku, sebenarnya aku masih mencintaimu. Suamiku, aku ikut denganmu. Hei, Jiaxin, jangan. Kau bisa mati. Kita melihat nih, Jiaxin lompat ke arah kapal meledak itu. Jujur, aku masih mencintainya. Tapi lupakan aja, sebaiknya aku pergi. Tapi tiba-tiba, ternyata Xiao Ke masih hidup dan berhasil menyelamatkan Jiaxin. Aku udah bilang, kalian semua pasti akan mati di tanganku. Istriku, aku sangat mencintaimu. Tapi sekarang, izinkan aku untuk membalaskan dendam Taolan. Aku tahu aku salah. Aku gak akan ganggu Jiaxin lagi dan gak akan muncul di depan kalian lagi. Terlambat. Dak, dihajar si Liu Yuan. Hentikan, jangan mendekat. Lalu Liu Yuan dihajar lagi sama Xiao Ke. Silakan bunuh aku. Aku ikhlas. Itu yang kau inginkan. Kita melihat nih, ternyata si Xiao Ke mengikat bom di badan dari Liu Yuan. Xiao Ke, kau boleh langsung bunuh aku aja. Jangan permainkan aku seperti ini. Apa kau layak diperlakukan dengan baik, ha? Lalu itu, bomnya tuh dicolok ke HP. Lalu kayak di kapalnya dijalanin, dinyalain sama Xiao Ke. Xiao Ke berkata, jika ada seseorang yang menelponmu, kau meledak. Selamat menikmati menunggu kematian. Berarti jika nggak ada yang menelponku, aku nggak akan mati. Iya, semoga berhasil. Kita melihat nih, ternyata polisi mulai mengerumuni nih. Polisi mulai datang. Tapi Xiao Ke dengan cepat mengangkat Jiaxin dan juga Lan Lan pergi. Set. Lewat ke atas polisi-polisi itu lewat gedung tuh. Semuanya, jangan bergerak. Tapi bisa dilihat, astaga, penuh darah. Apa yang terjadi? Lalu muncul nih seorang wanita. Saatnya The Red Shield beraksi kembali. Kita lihat nih, wanita ini nih dari Red Shield Action Team. Kasus ini melibatkan tentara keamanan nasional. Jadi saatnya Red Shield untuk mengambil alih. Tapi kita juga harus memikirkan keamanan warga daerah ini. Si wanita Red Shield membalas, patah tulang. Sepertinya ini teknik yang sama. Kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama. Orang ini aku rasa cukup berbahaya. Kau nggak bisa mengatasinya sendirian. Dalam hati si ketua polisi, orang yang sama. Hei tuh, ada sesuatu di laut. Saat dilihat, ternyata itu kapal yang ada si Liu Yuan yang sedang diikat. Xiao Ke, kau nggak tahu kalau nomorku itu nomor baru. Jadi, nggak akan ada orang yang menghubungiku. Selama ada kapal yang lewat, aku pasti bisa selamat. Dan kau yang seharusnya akan mati. Lalu tiba-tiba, tring. Halo, ini aku, Culi. Duar. Liu Xiao, tolong bawa aku pergi ke Afrika. Dan akhirnya kapalnya pun meledak. Itu apa yang terjadi? Dalam hati si wanita Red Shield ini, dia jauh lebih mengerikan dari apa yang aku pikirkan. Lalu di hari berikutnya, kita melihat nih si Xiao Ke mencoba menyelamatkan Lan Lan. Xiao Xiao berkata, kau yakin meninggalkan Liu Yuan begitu aja? Kalau kau nggak menghabisinya, kau akan menemui masalah yang nggak berujung. Aku nggak mungkin meninggalkan dia begitu aja. Aku sudah mengatur alarm untuknya. Aku ingin dia membayar semuanya untuk Taolan. Kurasa dia layak mendapatkan itu. Duar. Ternyata kau juga memikirkan hal itu. Kau menggunakan 400 juta untuk menghabisi Liu Yuan. Tapi tenang, kau pasti mendapatkan umpan balik yang lumayan. Lalu tiba-tiba si Xiao Ke langsung bersujud nih. Dia berkata, aku nggak butuh uang. Xiao Xiao merespon, jangan bilang kau hanya ingin. Aku ingin Taolan. Aku nggak bisa. Aku hanya bisa menyelamatkan orang sekarat. Ini orang mati. Aku mohon padamu. Aku bisa berikan semua uangku. Tolong selamatkan dia. Akan kuberikan semuanya, termasuk pusat perbelanjaan. Aku bilang dia nggak bisa diselamatkan. Kecuali apa? Aku bisa melakukan semuanya, termasuk kalau perlu tukar nyawaku dengannya. Kau yakin mau tukar nyawa dengannya? Berpikirlah kembali. Buat apa seorang pria seumur hidupnya dihantui rasa bersalah? Kalau aku nggak bisa menyelamatkan Taolan, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Dalam hati Xiao Ke, sayang sekali. Kenapa aku nggak membiarkan Jiaxin turun jika ada kehidupan setelah kematian? Bahkan jika emang benar dia nggak bahagia dalam kehidupan ini, nggak ada salahnya jika dia hidup bahagia di kehidupan selanjutnya. Lalu si Xiao Xiao mengeluarkan sebuah kayak senjata tombak nih. Gunalah Dewa Kegelapan. Wow. Ternyata kau bisa melakukan itu. Xiao Xiao merespon, udah lama sekali aku nggak melakukan sihir ini. Mungkin kemampuanku udah berkarat. Dewa Kegelapan yang agung, tolong dengarkan panggilanku. Wah, aku mencabut nyawamu atas nama Ratu Kegelapan. Bodoh, kau harus terima ini. Aku merasakan tubuhku berlubang. Aliran darahnya begitu penuh sampai-sampai aku menginginkannya. Selamat menikmati darah kegelapan. Takdir kematian akan dihapus dan kehidupan akan dimulai. Kita melihat nih, setelah ritual itu, si Lan Lan pun bangun. Apa yang terjadi? Aku ingat aku ditembak. Tuh,
Apakah aku mimpi? Jangan tinggalkan aku. Kalau akhirnya menjadi seperti ini, kenapa kau nggak memberitahuku dari awal? Dalam hati Lanlan, ada apa dengan Xiao Ke? Apa kau sengaja membuatku merasa bersalah seumur hidup? Lalu kita melihat nih si Xiao Xiao. Aku nggak bisa diam begitu aja karena aku sangat mencintaimu. Xiao Ke, aku ingin kau selalu ingat semua ini. Jangan lupakan aku. Gak, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Dalam hati Lanlan, pasti kecelakaan yang aku alami telah membuatnya gila. Apa iya bisa sebegitunya? Tidak, kau nggak boleh mati. Bagaimana bisa hidup seperti ini jika nggak ada kau? Aku nggak bisa hidup tanpa Xiao Xiao. Pasti ada cara lain untuk menghidupkannya kembali. Lalu tiba-tiba ini kayak kesadaran Xiao Ke masuk nih ke dalam kalung. Dan ada kayak rumahnya gitulah. Ini astaga, tempat tinggal Xiao Xiao mengerikan sekali. Suasananya sangat berbeda. Kita melihat nih ada kayak tengkorak penjaga gitu. Tiba-tiba tengkoraknya gerak. Ada hantu. Bikin kaget aja. Si tengkorak berkata, "Selamat datang di Ghost Animal Electronic." Selamat datang di Ghost Animal Electronic. Membuatku takut aja. Kita melihat nih, ini kayak ada kursi emas gitulah. Sungguh berbeda dari kebanyakan. Xiao Xiao, aku sangat merindukanmu. Lalu tiba-tiba, la 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 la. Siapa yang bernyanyi di sana? Kita melihat nih, Xiao Ke keluar ke sebuah kayak taman gitulah. Ini terdengar sedikit mengerikan. Lalu kita melihat nih, ada si Xiao Xiao. Xiao Xiao, kau belum mati? Kau salah orang. Aku adik Xiao Xiao, namaku Fu. Aku Fu Mei Mei. Aduh, apa cuma aku yang belum tahu nama Xiao Xiao? Hei, kenapa kau pergi meninggalkanku? Meninggalkanmu? Aku dari dulu di sini. Dan akhirnya Xiao Ke pergi. Tai lah. Karena kesadaran Xiao Ke masih di dalam si kalung itu. Jadinya di luar Xiao Ke masih kayak setan gitulah, kayak zombie. Dia nggak ada kesadaran sama sekali. Dan dia hanya diam. Jiaxin bertanya, sejak kapan dia seperti ini? Lala menjawab, cukup lama. Ini, halo, apa yang terjadi dengannya? Jiaxin menjawab, mungkin dia terlalu sedih melihatmu koma. Dia terlalu sedih? Iya, saat kau tertembak, dia terlihat sangat gila. Dia bunuh semua orang di sana. Sejauh ini aku belum pernah melihat dia begitu marah. Dalam hati Lanlan, jadi dia khawatir padaku. Jiaxin melanjutkan, dia mungkin hanya ingin bertanggung jawab padamu. Sepertinya lebih baik aku pergi aja. Tunggu, jangan. Kau jangan pergi. Dia nggak bisa hidup tanpamu. Jiaxin berkata, kita semua udah dewasa. Ketika dia bangun, biarkan dia memilih. Lanlan berkata, orang dewasa pasti bisa menentukan pilihan. Dalam hati Xiao Ke, aku terbangun dengan baik-baik aja. Xiao Ke bangun dan langsung memeluk mereka berdua. Nggak ada yang harus kupilih. Bukankah itu adil? Oh iya, aku lapar. Ya udah, aku akan masak. Aku juga akan menyiapkan makanan untukmu. Sekarang kita pergi nih. Sekarang kita ke gudang 1. Nah ya, kita melihat nih wanita yang tadi tuh, yang dari tim Red Shield. Dia masuk nih menggunakan kayak sidik jari gitulah. Nah, dia masuk nih ke dalam sebuah ruangan. Di perkantoran, dia berkata, "Ketua, orang yang membunuh tentara bayaran telah ditemukan. Dia mahasiswa Universitas Haicheng. Bagus. Sepertinya dia mahasiswa yang begitu populer. Orang ini nih adalah Ao Tianlong." Dalam hati si wanita itu, kurasa dia nggak begitu populer. Ini namanya Xiao Ke. Dia menantu keluarga Cao. Seorang menantu. Apa aku nggak salah dengar? Nggak peduli apapun statusnya. Lalu si Ao Tian berkata, laksanakan tugasmu. Siap, deteksi dan pantau orang ini. Jika emang dia adalah targetnya, kalau perlu, bunuh di tempat. Siap. Dan keesokannya, kita melihat nih, mereka berdua mau pergi. Jiaxin berkata, aku mengundang orang tuaku untuk makan malam ini. Kita melihat nih, ada sebuah mobil. Dalam hati Xiao Ke, siapa yang bawa mobil? Jiaxin merespon, kita lihat aja. Bu, apa ada tamu? Masuklah. Dan lihatlah sepupumu, kakak ipar. Halo, orang ini nih adalah Xiao Charang, saudara muda kedua dari keluarga Cao. Oh, ini Charang. Halo. Dalam hati Xiao Ke, gak pernah datang selama 1 dekade lebih. Biasanya datang hanya bawa masalah. Kita melihat nih, kucingnya kan tadi kan di kucingnya Xiao Ke tuh ada di pelukan dari si Charang ini nih, megang kucing milik Xiao Ke. Dan si kucing sadar tuh si Xiao Ke datang dan langsung menggigit si Charang. Lalu kucingnya dilempar. Kucing brengsek, beraninya kau menggigitku. Dan si kucing langsung ditangkap oleh Xiao Ke. Bagaimana bisa dia menggigit? Biasanya sangat jinak. Bibi, kucingmu begitu liar. Kenapa kau nggak membunuhnya aja? Ibunya Jiaxin berkata, hei, dengarkan aku. Singkirkan kucingmu sekarang, atau aku akan membakarnya. Nyau. Beruntung aku nggak mati. Mati aja kau. Tubuh tua muda kedua sangat berharga. Itu hanya seekor kucing. Aku rasa kau bisa singkirkan kucing itu. Hei, apa kau tuli? Cepat, buang dan bunuh kucing ini daripada keluargaku terancam. Siapa yang berani dengan kucingku, Kau. Dalam hati si ibunya Jiaxin, sejak kapan si pengecut ini bisa jadi galak? Sepertinya dia nggak paham aturan dasar keluarga ini. Si ibunya melanjutkan nih, berani melawanku? Ngaca, kau ini hanya menantu di sini. Cukup. Jiaxin langsung memotong. Gak peduli jika harus kehilangan uang untuk berobat, tetapi jangan pernah sakiti kucing. Dalam hati si ibunya Jiaxin, kenapa Jiaxin juga begitu berani? Gak seperti biasanya. Lupakan aja, jangan buat situasi jadi canggung. Aku kesini untuk bekerja sama
bukan untuk cari masalah. Hah? Lalu ini ayahnya Ciasin keluar nih, membawa sebuah kayak kontrak gitulah. Baiklah, keponakan, kau harus menandatanganinya, lengkap dengan stempel dan materai. Ayah, apa yang kau lakukan di kamarku? Apa kau mencari stempel perusahaan? Iya, sepupumu mau investasi $1 miliar ke perusahaan kita. Jadi mana mungkin aku menolaknya? Dan mereka berdua mulai nih membaca materainya. Jika partai B gagal mencapai 100 juta penjualan per bulan, tanpa syarat pindahkan seluruh saham ke Ciawan. Ciasin berkata, partai B adalah Sinsin Clothes milik kita. Xiaoke menambahkan, partai A adalah Carang International. Ini adalah kontrak jebakan. Kontrak ini dibatalkan. Hah? Kenapa? Pria bodoh. Apa kau nggak ingin $1 miliar? Ciasin membalas, penjualan perusahaan nggak lebih dari 10 juta per bulan. Jadi nggak mungkin menang. 1 miliar hanya mimpi. Ciasin, berbisnis itu harus optimis. Aku yakin penjualan perusahaanmu bulan ini akan meningkat drastis. Ayahnya berkata, iya, kita harus optimis, bisa capai target. Ibunya melanjutkan, itu kan cuma penjualan, bukan keuntungan bersih. Kau nggak tahu apa-apa. Kenapa jadi kau yang membuat keputusan? Hah? Ayahnya berkata, karena Ciasin nggak setuju, maka kontrak nggak bisa diselesaikan. Ya sudahlah. Menurut aturan hukum, jika ada pembatalan sepihak, maka denda bisa jadi 10 kali lipat. Hah? Ini, kontrak dibatalkan. Apa kau sanggup membayar? Hah? Hah? Keponakanku, tidakkah kau lebih menghargai keluarga? Kau mau mempermalukan kita? Kau mengerti kontrak atau enggak? Hah? Kau boleh tahu kekeluargaan seperti apa yang kau inginkan? Keluarga macam apa kalau seperti ini? Kenapa jadi seperti ini? Xiaoke berkata, aku ketua direksi, Ciasin adalah manajer. Kontrak ini gak akan pernah sah jika tidak ada tanda tangan kami. Ayah, kau benar. Tidak akan berlaku, tapi dengan stempel resmi. Xialing berkata, ada cara untuk membatalkan kontrak ini. Apa kau mau? Aku mengajarimu. Apa solusinya? Ikut aku ke pengadilan dengan tuduhan penggunaan ilegal stempel perusahaan. Dengan cara ini, kontrak bisa dibatalkan, tapi kau masuk penjara. Hah? Jangan tuntut aku, Ciasin. Aku nggak mau masuk penjara. Kau mau coba menjebakku. Lalu mereka berdua pergi nih. Si Carang berkata, ini adalah drama paling keren. Seorang putri tuntut ayahnya ke pengadilan. Xialing melanjutkan nih, bulan depan kami akan ambil alih perusahaan Sinsin. Dalam hati Xiaoke, bunuh mereka dan gak akan ada lagi masalah. Xiaoke mengeluarkan niat membunuh nih, tapi ditahan oleh Ciasin. Xiaoke, jangan lakukan ini. Jangan lakukan hal di luar nalar lagi. Dan akhirnya emosi Xiaoke pun rendah. Xiaoke berkata, brengsek, kedua orang ini membuatku sangat emosi. Lalu tiba-tiba ibunya Ciasin berkata, ini semua gara-gara kau. Carang adalah orang baik. Gara-gara digigit kucingmu, dia jadi marah pada kami. Ayahnya menambahkan, di mana kucing itu? Aku akan membunuhnya. Kucingnya ternyata ada nih di si Xiaoke. Jangan harap. Xiaoke pun pergi. Ibunya melanjutkan nih, lihat suamimu, sombong sekali. Hei, kau mau kemana? Lalu Ciasin mengambil sebuah gelas dan melemparnya ke lantai. Aku adalah istri Xiaoke dan aku akan mendukung dia selamanya. Kau, mau kemana kau? Aku mau ikut dengan Xiaoke. Tolong jaga dan rawat ayah dengan baik. Aku akan pergi keluar dari sini. Ayahnya berkata, jangan pernah kau kembali lagi ke sini. Ibunya menambahkan, kau dilahirkan dari rahim siapa, hah? Beraninya kau gak mematuhi ibumu. Lalu si ibunya marah nih ke si ayahnya. Kau lihat kelakuan anakmu itu. Ayahnya membalas, cukup. Kenapa kau menyodok kepalaku, hah? Kenapa? Kau gak terima? Iya, lama-lama aku muak denganmu. Lalu si ibunya ditampar. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi. Ciasin berkata, kau menungguku? Xiaoke menjawab, iya, karena aku tahu kau pasti akan ikut denganku. Terima kasih, tapi mulai saat ini kita akan menjadi gelandangan. Aku janji, selama Cao Ciasin bersamaku, aku gak akan membiarkanmu kelaparan. Aku percaya padamu. Tapi tiba-tiba ada suara nih. Hah? Ini ternyata kucingnya di dalam. Sorry, aku nggak tahu kau ada di dalam baju Xiaoke. Kita melihat nih, di kucing ada luka. Kenapa bulu kucing ini hilang? Xiaoke berkata, brengsek, kucing pun dilecehkan olehnya. Ciasin berkata, hah? Dia melecehkan seekor kucing? Gak peduli siapapun Carang sekarang, aku akan bikin perhitungan dengannya. Mereka pun pergi ke perusahaan. Gak mungkin bisa tembus penjualan 100 juta dengan kondisi seperti ini. Xiaoke bertanya, gimana jika kita memperluas skala pabrik garment sekarang? Ciasin menjawab, kalaupun kita punya modal, penjualan dan produksi nggak bisa bersaing. Kita nggak punya banyak waktu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Ciasin merespon, aku tahu kau punya modal 800 juta. Tapi dengan kondisi pasar seperti saat ini, volume penjualan mustahil bisa di atas 10 juta per bulan. Cara terbaik untuk saat ini sepertinya kita harus jual perusahaan Sinsin. Xiaoke berkata, Sinsin dibangun dengan penuh perjuangan. Aku gak akan pernah melepaskannya. Sudahlah, tunggu kabar baik dariku. Sekarang kita pergi nih di Plaza Mall Haicheng. Dalam hati Xiaoke, BTW, bahkan aku gak tahu berapa banyak penjualan toko-toko di sini. Terus kenapa sepi sekali sekarang? Kita melihat nih, ada sebuah toko yang rame banget nih sama anak sekolahan. Hei tuh, biar aku lihat, cantik sekali. Aku suka. Ini,
tas model terbaru tahun ini sudah resmi dijual di Fashion Show Paris minggu ini. Kita lihat nih, harganya 180.000 ya. Kita melihat nih, ternyata di si Xiaoyao atau yang bisa dipanggil Yao Yao. Yao Yao berkata, bagus sih, tapi terlalu mahal. Mahal itu relatif. Menurutmu mahal, belum tentu mahal untuk orang lain. Kita melihat nih, wanita yang tengah ini nih adalah Hao Meili. Si kacamata berkata, hei kau, jangan remehkan dia. Kakak ipar Yao Yao adalah orang kaya. Hanya seorang menantu. Bahkan masuk universitas juga dibiayai istrinya. Mana mungkin dia mampu membeli barang ini? Temannya si Hao Meili berkata, yang kiri nih. Ku dengar dia punya mobil juga dari pemberian keluarga Tao. Yang kanan menambahkan, iya, keluarga Chow juga hampir bangkrut beberapa waktu lalu. Orang miskin tetaplah miskin. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!